Udah deh, yang paling mana? Yang Vanes. Yang maksudnya Vanes. Gua takut Vanes akan aku buat ganteng dan keren. Ini waktunya aku untuk mentok. Ya. Sebelum kamu melakukan sesuai dengan keahlianmu, pertanyaan Irfan tadi jawab dong. Jadi yang palsu yang mana? Gak ada Pak. Tuan Kakur. Sekarang Indonesia juga udah tahu ya. Ya kan ada yang belum tahu. Bibir. Enggak, bibir Pak gue dari lagi bibir. Oke. Karen, lakukan tugas. Oh iya, kira mana lagi yang palsu ya. Sesuai dengan jargon kita, siang audisi, Malam jadi kita. Oke, yuk. bagus ya, bagus ya. Oke, Dinda silakan. Kakak dari antar Dinda ke sana dulu. Udah aja. Udah aja. Tiba-tiba jadi kakak Anda. Namanya Dinda. Yang aku tiba-tiba dia namanya Dinda, itu namanya jadi kakak Anda. Jangan cemburu. Iya. Kalau Dinda sama Gimbal panggilannya apa sih? Apa ya? Apa dong? Aku tahu. Apa? Umi apa? Ya, aku tuh suka banget kalau lihat orang lagi mengadu nasib. Ingat zaman aku susah dulu. Jadi ketika aku punya, ya aku kasih. Ingat zaman aku juga dulu pernah ngamen kayak gitu. Suka ngasih. Ya, aku yang nyanyi, aku yang nyawer. Kalau dulu aku yang nyanyi, aku yang disawer. Karena aku duitnya udah ada, jadi aku yang ngasih gitu. Aku tuh kalau pergi setiap hari harus punya uang minimal 2 gepok. Minimal 2 gepok. Minimal 10 sampai 20 juta. Iya. Itu aja. Karena dari sebagian duit aku kan sebagian juga punya banyak orang di situ yang dititipin. Jadi harus aku balikin gitu. Iyalah, karena dulu aku kan pernah susah juga, lebih susah dari mereka juga mungkin. Kalau mereka kan bisa main musik ya, nyari duitnya di situ. Kalau aku dulu itu ya nyanyi. Nah kalau nggak ada job ya nggak nyanyi gitu. Tapi kalau mereka orang bermain musik itu kapanpun bisa gitu. Anytime, anywhere mereka gonjang-gonjeng di depan ngamen di mana aja pasti ada yang ngasih. Istilahnya itu nggak mungkin pulang dengan tangan kosong gitu. Tapi kalau penyanyi nih gandeng undang kan nggak ono sing nggak ada yang undang nyanyi, ya nggak nyanyi kan gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Itu menjadi bagian dari hidup aku untuk belajar menjadi orang yang dermawan. Itu sih. Enggak. Dia mah nyanyi aja. Kebetulan kalau aku lewat gitu mereka udah pada tahu gitu. Ada Bunda Inul gitu. Tapi mereka juga nggak minta. Bunda nyanyi gitu. Oh iya nanti aku nyanyi, naruh barang dulu gitu. Udah habis itu aku nyanyi, tak sawer. Gitu. Dan itu sengaja naik kereta karena untuk ketemu itu atau gimana Bu? Enggak, karena kan aku pulang dari acara. Jadi aku kan nyanyi sebenarnya nyanyi acara nyanyi, pulangnya naik kereta gitu. Karena aku sekarang suka kalau ke Semarang tuh pasti Semarang Jogja itu aku suka naik kereta, nggak pernah naik pesawat. Gitu. Enak aja sih untuk menikmati perjalanan, bisa duduk santai, tidur-tiduran. Terus bisa pesan makan deh, pokoknya lebih enjoy lah menikmati gitu. Tapi kalau naik pesawat kan harus ke bandara, ntar terbang, dijemput lagi. Nah maksudnya itu perjalanannya itu nggak ajak gitu, sebenarnya sama aja sih. Kalau naik kereta itu kan kita datang ke stasiun doang, naik kereta sampai di lokasi, sampai di stasiun dijemput udah. Tapi kalau ke bandara kan kita harus jauh dulu kan, dari Pondok Indah ke bandara 1 jam, baru check in 2 jam kan, nunggu lagi 1 jam, habis nunggu sejam boarding dan naik perjalanan 1 jam, turun landing masih nunggu, turun lagi keluar bandara masih penjemputan lagi, masih perjalanan riwah gitu. Kalau cuman
Semarang aja mending sama aja gitu, sambil kulineran sih. Gratis. Tanggapan Bunda dulu soal reality ini Bu, punya anak kan kecil gimana, tapi udah Siapa? reality Heeh. punya anak nggak ada, tapi udah dikasih makan kontrakan ini buat semuanya. Apa? Dikasih Kon- 8 kontrakan. ke anaknya yang masih kecil gitu. Tanggapan Bunda gimana? Apakah itu sudah diajarin untuk berbisnis mulai dari sejak kecil atau seperti apa? Masih bayi dikasih kontrakan. Ya nggak apa-apa lah. Anakku juga harta karun tak kasih anakku semua. Sah-sah aja kan, namanya juga orang tuanya. Mau Ria Ricis ngasih mobil 10, ngasih apartemen 30, ngasih kos-kosan 100 pintu, ya bodoh teuing lah. On duit-duitnya dewe, mau ngapain? Ya kalau menurut aku mungkin bukan ngajarin ya, karena anaknya masih belum ngerti. Tapi mungkin seorang ibu itu menjadi suatu kebanggaan gitu, bisa memberikan ya mungkin warisan atau apa gibah hibah harta karunnya untuk anaknya gitu, sah-sah aja, bagus lah itu, daripada dikasih orang lain kan kasih anaknya sendiri. Enggak lah, bagus, hebat Ria Ricis. Ya, alhamdulillah aja kemarin gue menemani mereka, sebetulnya pertandingannya itu 3 hari, itu untuk Jalu, tapi untuk Aisyah itu kelas internasional, kok Aisyah itu 2 hari, Sabtu dan Minggu. Pesertanya tuh berbagai macam negara, kurang lebih 10 apa 13 negara gitu, banyak banget. Dari dihitung beneran sih ada 13 ya. Itu dari Uzbekistan, ada dari Jepang ada, Korea, Singapura, Malaysia, kemudian Palestina juga ada, dari Kamboja dan lain sebagainya. Itu 2 hari berturut-turut, dan di hari pertama itu didominasi oleh Malaysia. Malaysia juara 1, juara 2, ketiganya Singapura, keempat baru Aisyah. Dari Indonesia satu-satunya dari Indonesia itu Aisyah, nomor 5-nya itu mana ya, Palestina atau Uzbekistan yang itu. Nah, yang di hari keduanya itu persaingan lebih ketat banget karena kan 2 ronde gitu. Di ronde pertama itu yang clear yang bisa masuk ke babak berikutnya. Yang clear itu cuma 4 dari sekian banyak peserta, dari ini kelas internasional loh. Cuma 4. Ada Aisyah Indonesia, kemudian dari Kamboja, dari Palestina, dan dari Singapura. Pertama tuh yang Singapura jatuh dari kuda. Wah, udah itu pasti nilainya kurang bagus. Yang kedua itu dari Palestina, kebut banget, kudanya keren banget. Dan ngejatuhin itunya rintangannya. Yang ketiga Aisyah, clear lagi. Jadi kalau dilihat tuh Aisyah tuh satu-satunya peserta yang clear di 2 hari berturut-turut. Pas abis clear waktunya juga bagus. Wah, semua udah heboh. Panitia udah nanya ke pelatih, ini lagu Indonesia Raya, ini bukan, takut salah. Terus tim kita udah gitu, bendera siap. Karena yang terakhir itu dari Kamboja itu kurang diunggulkan karena di hari pertama dia tuh di urutan terakhir. Datang Kamboja, dia maksudnya secara nunggang kudanya tuh sebetulnya belum terarah banget. Dia kemana-mana, tapi cepat, emang beruntung ya dia ya. Dia clear juga, langsung dilihat nilai itu dilihat dari detiknya ya Allah, bedanya 0,55 detik. Dan pemenangnya Kamboja, sampai kita kalah, cuma nggak sampai 1 detik. Itu Aisyah kan kita udah teriakin Kamboja, Aisyah ya kurang kebut sedikit aja udah jadi medali emas. Jadi sampai tadi pagi gue pulang dari Malaysia aja, pelatihnya masih ngomel-ngomel, masih kesel, bukan ngomel, kesel, gemes. Syah itu harusnya gini, Syah. Iya Aisyah juga ya udahlah gitu. Dan ya udah, tapi ya hebatnya mereka tuh walaupun bersaing dari berbagai macam negara, tapi mereka tuh akrab banget, jadi saling kenal, makan bareng. Bahkan mereka tuh habis makan malam ada hari kedua ngumpul di hotel itu, di kamar Aisyah ngumpul. Kayak jadi alhamdulillah Aisyah tuh ini banget, akrab banget, dan juga kayak persahabatan lah bagi mereka. Jadi doakan mudah-mudahan ada pertandingan berikutnya. Jalu juga keren, dapat juara juga. Si tinggi ya, balik ke rumah sakit lagi. Ivan sakit tipes, kecapean. Jadi anakku itu memang nggak mau ini ya pulang sekolah.
jam 4. Tapi dia nggak pulang, mah aku nggak pulang ya. Karena dulu badannya kan gede banget ya. Sekarang tuh badannya udah cakep kan. Karena dia kemauannya sendiri pengen diet. Jadi dia nge-gym sampai rumah nge-gym dari pulang sekolah sampai di tempat gym itu biasanya habis maghrib, sholat maghrib baru dia nge-gym. Tapi nggak pulang, biasanya dia udah bawa ganti gitu. Terus habis itu pulang nge-gym biasanya kan jam 8 tuh. Kalau udah jam 8 malam mah aku nggak pulang dulu, cari makan di mall gitu. Habis itu kadang-kadang ada temennya ngajak main apalah gitu. Jadi kadang-kadang suka gitu anak zaman sekarang ya. Aku juga nggak bisa nahan karena dia kadang-kadang mama bikin anaknya cuma satu. Jadi aku kesepian. Kan ada mama sama papa nak gitu. Ya tapi aku kan juga punya temen ya ma. Aku punya quality time sendiri, boleh ya main gitu. Tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh malam-malam. Tapi beberapa hari ini malam terus gitu. Sakit terus kok tiba-tiba aku nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Nggak apa-apa gitu. Terus tahu-tahu mukanya pulang sekolah kusut. Kenapa? Aku bilang gitu. Ma, badanku nggak enak gitu. Udah dikasih tahu mama, diingetin nggak boleh suka malam gitu. Ya, terus mukanya pucat. Terus tak pegang, panasnya 39. Kok 39 panasnya. Udah tak kasih obat penurun panas paracetamol, ya udah. Habis itu turun. Selang 5 jam suruh tidur. Waktu tidur dia tak tem lagi 38,5 nggak turun-turun. Terus aku panggil orang Prodia gitu. Ya udah, terus dicek ternyata tipes. Gitu. Soalnya udah 3 hari itu nggak turun-turun panasnya. Terus aku bawa ke dokter ini tadi Mas Adam. Ya kita lihat besok kalau anaknya sih nggak mau diopname katanya. Minta pulang tapi aku bilang sama bapaknya besok pagi kita bawa ke dokter. Kita balikin lagi ke rumah sakit gitu. Oh, berarti selama ini pas sakit kemarin udah dirawat di rumah aja? Iya ada suster, karena ada panggil dokter ke rumah sama suster. Anakku kan paling anti kalau disuntik-suntik gitu kan. Gitu trauma karena pernah dicubles bengkak, jadi kapok gitu loh. Makanya dia kalau dibawa ke rumah sakit tuh agak angot-angotan. Tadi udah panggil suster, ambil dokter di rumah, dirawat. Ya udah. Ya tadi ya. Belum tahu. Aku kan seharian nggak pulang. Lah kita kan taping dari jam 3 bro. Aku jam 1 udah nyampe sini siang. Tadi aku kerja dulu kontrol restoran aku yang ada di Central Park tadi pagi jam 11. Ya kalau pagi-pagi nganterin Mas Adam jam 8 udah keluar rumah, nganterin Mas Adam ke rumah sakit cek mata. Langsung ngecek restoranku yang ada di Soho. Terus langsung ke sini jam 1. Belum pulang sama sekali aku juga. Paling pagi lah, besok pagi aku bawa ke dokter lagi. Mungkin kita belum tahu artinya kondisinya belum tahu apa belum baik atau masih Belum tahu, kan ini tadi baru dikasih obat antibiotik karena udah 3 hari panasnya tinggi terus nggak mau makan kan jarang ya, lidahnya udah putih ya. Aku takut aja kalau anak yang sakit tuh di sini ketawa hatinya mikir bingung gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, profesional aja. perawatan itu dan dia saat begitu luar biasa ini dengan anak bisa sakit. Kalau bisa kan katanya orang tuanya aja bilangnya gitu. Aku tadi bilang sama Mas Adam, boleh libur nggak sih aku gitu. Janganlah, kan nggak ada gantinya. TV kalau nyari dadakan di itu nanti juga repot gitu. Nggak apa-apa, aku tungguin Ivan gitu. Ya gitulah. Harus profesional, nggak apa-apa. Selagi ada bapaknya, masih sama-sama sakit sih. Bapaknya juga kan belum sehat benar, tapi ya ini tadi udah aku iniin aja, aku jagain kan, kamu kerja katanya gitu. Mas Adam udah sembuh, udah pulih, cuman kan kadang-kadang keseimbangannya masih kurang.
gitu. Terus kadang-kadang juga apa ini tadi matanya kemarin itu kan sempat kok kayak agak bliur-bliur gitu, makanya ini tadi aku kan lagi ngecek mata sekalian aja sama dokternya barengan gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman emang harus pakai kacamata karena Mas Adam itu suka maksa sok sempurna gitu, nggak mau pakai kacamata, tapi kalau baca pakai kacamata baca gitu kan. Ternyata dokternya bilang nggak bisa bapak harus pakai kacamata karena ada min plusnya. Oh gitu cenah. Harapan dan doa aja untuk Ivan. Harapan dan doa untuk Ivan. Ya Bismillah, semoga lelahnya Mama bisa menjadi lilah, jadi berkah, dan Mas Ivan bisa cepat sembuh gitu. Ya jadi emak yang Wonder Woman lah. Di satu sisi kita harus kerja profesional, di satu sisi kita juga gelisah anak di rumah sama bojo sakit. Ya udahlah ya. Iya. Saya ini mungkin bisa dijelasin mungkin mengikuti audisi DMD ini motivasinya apa sih? Yang pertama sih pengen masuk TV, pengen terkenal gitu kan. Yang kedua, emang kan dari awal suruh mama katanya nggak apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa, yang penting kamu masuk TV aja udah kayak gitu kan. Yang kedua mau ngerenovasi rumah, mau sekolahin adek ya nggak normal itu kan, ponakan lah bukan adek, cuman udah dianggap kayak adek sendiri iya. Sampai udah dimasukin ke kartu keluarga jadi anak bungsu, padahal cucu kan. Iya. Iya betul. Kan pas waktu hari Kamis saya bilang ke atasan, maksudnya ke majikan lah ya. Kata saya, Bu, saya mau kerja. Mau kerja apa katanya? Bukan mau kerja maksud saya tuh, Bu. Iya mau kenapa? Kan kamu kerja di sini gitu kan. Terus saya mau nyanyi ikutan audisi di DMD. Si ibu nggak tahu kan DMD tuh apa sih, emang si ibu kan belum suka apa nggak suka gitu kan nonton TV. Terus pokoknya ikutan audisi nyanyi gitu kan, ya udah saya bolehin gitu kan, udah dibolehin, udah maksudnya baik gitu kan si ibu. Terus udah gitu kan malam Jumat tuh malam Sabtu saya kan pulangnya dari sini jam 12, nyampe sana paginya ibu kayak bilang 2 pilihan katanya, ya ini kalau misalkan mau kerja di sini ya kerja, tapi kalau misalkan mau lanjut ngelanjutin cita-cita kamu itu ya udah gitu. Ibu kasih 2 pilihan, mau pilih apa. Ya Yani kan maksudnya dari dulu juga kan mama suruh Yani masuk TV kan. Kata Yani nekat aja ya, meskipun nggak begitu bisa juga kan dangdut. Terus kata Yani, ya udah Bu, mohon maaf gitu, Yani lebih milih ikut audisi ini gitu kan. Oh ya udah kata si ibu, kalau emang gitu caranya. Nggak, maksudnya si ibunya baik, dia kan emang gimana ya, nggak mau bikin Yani beban juga kan, masa harus kesini harus kerja juga kan capek gitu, bolak-balik kan jauh gitu sih. Kerja ART sendiri udah berapa lama? 4 bulan. Iya 4 bulan. Itu ngapain tuh kalau kerja ART, maksudnya Beres-beres, sapu, ngepel kayak gitu, cuci piring kayak gitu aja sih. itu gimana? Suka dukanya menjadi ART sendiri? Ya gitu kan, jadi ART tuh gimana ya, pas kita lagi tidur kadang kita dibangunin buat apa gitu, bantuin apa ya, buat ngerjain apa. Jadi kadang nggak bisa tidur karena harus ada emang pekerjaan yang nggak bisa ditunda gitu, kayak gitu. Oke, tadi di atas panggung cukup menguras air mata juga. Iya. Jadi apa sih yang membuat kalian sampai sebegitu dalamnya gitu, nggak kuat
Sebenarnya sih yang kalau yang mau diceritain banyak kan. Kayak mama kan udah tua, udah sakit-sakitan terus setiap minggu juga harus kontrol berobat, ya lambung, iya makanya terus ya itu ponakan kan kadang mama kan lagi sakit dia nggak ada yang ngurusin gitu kak kan misalkan kalau dia mau apa-apa kita yang harus ngambil kita yang harus lakuin gitu iya Itu maaf ya dengan keterbatasan fisik iya tadi gitu. iya Dan tapi itu nanti kayak di sini pengen menyekolahkan dia atau iya sekolahnya tuh kayak khusus orang kayak gitu kak maksudnya orang yang gak sempurna gitu takutnya kan kalau disekolahin sama orang-orang yang punya kaki punya tangan gitu kan takutnya dia malu pasti malu sedih gitu nggak mau banget gitu nggak mau banget bikin ponakan sedih kayak gitu karena ya gimana ya udah sayang banget gitu kan meskipun dulu juga waktu masih kecil nih ada orang yang mau ngambil dia gitu karena emang nggak diurus sama orang tuanya kan jadi kata Yani ngapain gitu kan ini kan cucu mama ini kan ponakan aku gitu biar aku aja banting tulang aku mah maksudnya daripada kamu sama orang diurus sama orang lain mending sama aku aja aku usahain semuanya gitu Bismillah aja gitu kan iya sayang banget 10 iya, waktu itu juga dia pernah ngomong kan suka ada yang lewat tuh yang sekolah katanya Teteh Andi mau sekolah gitu kan, terus nggak kerasa kan air mata gitu, iya nanti Teteh sekolahin doain aja Teteh banyak rezekinya gitu, rezekinya lancar gitu supaya Dede bisa sekolah gitu, tapi bukan di sekolah yang orang lain itu maksudnya ya kayak khusus lah buat dia gitu. Biar dianya juga bisa mandiri, bisa kayak lihat orang lain juga, oh dia juga kayak gini gitu kan, jadi nggak sedih dianya gitu. nah alhamdulillah tadi mungkin kalau saya lihat dapat total 5 juta rupiah Iya. dapat uang juga dari Dainul Alhamdulillah iya. gimana nih rasanya kayak dan akan benar dipakai kemana nanti uang Seneng banget ya kan si dedenya juga pakai pempes juga. Jadi kan harus setiap hari tuh harus ada pengeluaran. Sama jajan juga suka jajan. Alhamdulillah dia tuh nggak susah kalau makan tuh ya. Jadi ya kalau kita ada rezeki ya jajan lah gitu. Paling ya gitu buat pengobatan dia, buat keperluan dia juga sih. juga katanya buat renovasi rumah juga. Iya. Oke. Harapan ke depannya nih kayak nih mau akan seperti apa kayaknya akan terus melanjutkan cita-citanya untuk menjadi penyanyi atau seperti apa? Kalau cita-cita emang jadi penyanyi ya, karena kan kita maksudnya lebih ke gimana takdir berjalan aja gitu. Ya mudah-mudahan ya Yani sukses, Yani maksudnya jadi penyanyi biar bisa banggain mama juga, biar bisa nyekolahin dia juga kan, seterusnya gitu. Ya tapi kan kita lihat ke belakang kayak emang kita cuma bisa berdoa gitu, cuma takdir kan milik Allah gitu kan, kita hanya sebatas bisa berdoa aja gitu. Ya ada Yani, itu juga ada Vanes ya. Yani kita memang udah pernah ketemu kemarin ya di episode sebelumnya dan aku sih di satu sisi aku prihatin karena dia ya sudah tidak bekerja di tempat yang sebelumnya dia bekerja gitu kan ya, walaupun itu memang sudah menjadi keputusan dia gitu ya, tapi tetap aja pastilah ada rasa khawatir juga gitu. Tapi di sisi lain aku juga sangat amat respect sama keberanian dia untuk mengambil keputusan gitu, bahwa dia mantap mau berada dan mencoba dan berjuang di dunia yang mungkin baru sekali dia tekuni, dan dia mengambil resiko lah pasti buat itu, dan harus salah satunya adalah dengan mengorbankan pekerjaan yang mungkin selama ini sudah
memberikan paling tidak tuh ya kalau udah punya pekerjaan tetap itu kan biar bagaimanapun juga pasti lebih tenang, apalagi dia perempuan gitu, terus dia rantau juga, jadi ya pasti ada kekhawatiran. Tapi aku respect banget sama dia, aku ngelihat dia betul-betul mempunyai kemauan yang kuat, kemauan keras gitu, dan aku benar-benar berdoa semoga Allah mudahkan jalannya dia ke depannya dan memberikan dia kemudahan dalam mencari rezeki dimanapun itu, di bidang apapun itu gitu. Oke. Yang cukup sedih juga tadi mungkin dia uangnya pengen dikasih untuk adik yang keponakan yang dia seperti iya betul. Jadi dia mempunyai PR sendiri ya yang dia ingin bantu untuk keluarganya dia, dan ini kan hal yang kita lihat setiap malam di DMD gitu, hal-hal yang sangat amat menginspirasi sih kalau buat aku gitu, mengetahui bahwa banyak loh orang-orang di luar sana yang mereka itu layak disebut pejuang sejati dan orang manusia tangguh gitu dengan segala situasi dan kondisinya yang mungkin sangat amat jauh dari ideal, dari kata ideal, tapi mereka masih harus memikirkan bukan hanya diri mereka sendiri tapi juga mereka memikirkan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang lain gitu selain diri mereka sendiri. Jadi berjuangnya udah bukan cuma buat diri sendiri. Bahkan kadang mereka datang ke sini tuh tidak berjuang untuk dirinya sendiri tapi berjuang untuk keluarga, untuk orang lain selain diri mereka gitu, dan itu sih hal yang mulia. Dan ya aku selalu percaya di saat mereka datang ke sini dengan niat yang baik, insya Allah akan kasih jalan gitu, dan mungkin akhirnya mereka bisa masuk dan lolos audisi dan betul-betul bisa terpilih, mendapat kesempatan tampil. Itu adalah pertolongan Allah gitu, karena memang niat mereka yang mulia gitu. Oke. Nah tadi juga ada Vanes nih yang dari Tegal ya kalau salah. Iya, sedih sih Vanes karena nggak terbayangkan ya bahwa di tahun 2025 ini, di saat kita di Indonesia ini dan seluruh dunia kita sudah merayakan yang namanya modernisasi, teknologi dan segala sisi lainnya gitu ya, masih ada anak Indonesia ya, karena dia hitungannya mungkin masih ya bukan anak juga sih, usianya sudah masuk bukan usia anak, cuma masih ada anak seusia dia atau orang seusia dia yang menahan lapar gitu, menahan lapar karena nggak punya duit buat makan gitu. Dan udah dia menahan lapar, dia ya istilahnya kan dia mengorbankan dirinya kan, dia nggak makan, dia kelaparan, dia menahan lapar karena dia harus ngirim uang dari gajinya yang memang seadanya itu ke keluarganya dan untuk pengeluaran pokok dia lainnya yang memang tidak bisa ditunda gitu. Ya itu hal yang sangat amat lagi-lagi kita prihatin sekali gitu ya. Seperti yang tadi Irfan bilang, di era tahun seperti ini semestinya sudah tidak ada lagi orang di negara kita, masyarakat kita yang mengalami itu gitu, kelaparan dan tidak bisa makan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, bersyukur karena kita bisa ketemu dengan Vanes hari ini, sehingga kita diingatkan lagi sama Allah ya untuk lebih banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh, dan melihat cerita-cerita inspirasional seperti ini membuat kita betul-betul merasa bahwa banyak orang di luar sana yang punya perjuangan dan medan perang lah istilahnya kalau aku bilang, yang luar biasa, dan mereka masih di tengah keterbatasannya masih berdiri dan mau berjuang gitu. Dan senang juga alhamdulillah ketemu sama Vanes, mudah-mudahan malam ini menjadi jalan buat dia ke depannya ya, supaya dia bisa bukan hanya mengangkat keluarganya, kehidupan keluarganya, tapi juga membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan penghidupan yang baik gitu ke depannya, sehingga dia nggak lagi harus merasa kelaparan, nggak lagi harus bingung mau makan nggak ada uang, nggak lagi harus mengganjal rasa laparnya dengan minum air gitu sih. Iya, alhamdulillah. Puas gak tadi? Alhamdulillah sebenarnya kurang puas, soalnya tadi ada yang salah lirik gitu juga. Cuman alhamdulillah Vanes masih bisa semangat. Nah, gitu. Oke, apa sih mungkin tadi Vanes kan kalau ikutin audisi secara terbuka secara langsung. Iya, secara langsung. Gimana nih sampai akhirnya lolos gitu? Sebenarnya nggak nyangka banget juga, terus nggak juga kepikiran kayak bakal lolos gitu. Tiba-tiba banget disuruh teman ke ikut DMD gitu, ya udah ikut gitu. Terus
alhamdulillah bisa lolos ke panggung semegah ini. Alhamdulillah banget nih, suka senang banget nih, pasti. Masuk di sini orang tua nggak tahu, maksudnya dadakan aja. Iya, dadakan belum dikasih tahu. Iya. Jadi nggak orang tua tuh di rumah nggak pada tahu. Iya, iya. Oke, tapi pas udah nonton apa tampil di sini, orang tua nonton dong. Nonton, pasti nonton semua. Iya, kaget pada kaget. Iya. Seperti Panis, kamu sendiri emang sehari-hari ini sebagai penyanyi atau apa? Kalau sehari-hari kadang ikut lomba gitu, lomba nyanyi-nyanyi gitu. Terus kalau ada hajatan, ada organ suka nyumbang lagu, terus nanti dikasih uang gitu. Gitu. Oke, kamu sendiri di sini tinggal di Jakarta atau di Tegal? Sekarang aku ngekos di daerah Cengkareng. Oh, Cengkareng. Iya. Kerja di sini. Kerja Kerja apa? host live, streaming, jualan di live gitu. Iya. Panis, tadi Juli bilang kamu sempat sampai nggak makan itu segala macam. Iya. Itu gimana sih gitu? Itu pas itu lagi nggak ada biaya buat beli makan gitu kak, nggak ada uang buat beli makan sampai akhirnya minum yang banyak biar kenyang gitu. Terus kadang ada nasi setengah beras terus dimasak, ada kerupuk mentah digoreng sama itu doang, nasi sama kerupuk gitu doang. Itu pernah ngalamin itu? Pernah. Itu kapan gitu? Pas sebulan yang lalu kan. Baru kemarin, iya. Kenapa kok sampai nggak punya uang juga? Pas itu belum dapat gajian, Kak. Terus juga uangnya sering ditransfer ke Tegal buat biayain adik. Iya. Kamu masih berarti masih membantu orang tua? Gitu? Iya, masih kebantu orang tua. Itu gimana? Maksudnya bisa dibilang masa bisa dibilang prihatin kamu tuh di situ gitu sampai benar-benar nggak bisa makan gitu ya? Iya, sebenarnya nggak bisa makan gitu sampai uang buat biayain adek gitu nggak apa-apa biar adek kedepannya bisa sukses gitu. Emang biayain adek sekolah tuh? Sekolah, cuman belum bayar LKS sekolah gitu, makanya ada tunggakan sekolah, makanya aku kasihan sama adek ini gitu. Oke, gimana sih Panis kamu bisa berjuang sampai detik ini nih? Gitu? Maksudnya apa yang membuat kamu kuat? Gitu? Yang membuat aku kuat itu adalah doa dari orang tua yang pertama, terus yang pasti semangat gitu. Ya biar capai cita-cita gitu, seorang menjadi dangdut, penyanyi dangdut. Berarti hari ini dapat berapa uang? Alhamdulillah tadi dapat 10 juta. Dapat 10 juta? Iya, dadakan. Oh, dadakan itu? Iya, cuman tadi ada kesalahan lagu. Tadi dikasih sama Tuan Takur cuman 4 juta. Terus ditambahin lagi sama Bunda Inul 2 juta. Terus sama Kak Denada 2 juta juga. Terus sama Kak Irfan kalau nggak salah 1 juta. Terus sama Karen Delano juga, Karen Delano. Jadi total 10 juta? Iya. Oke, nanti uangnya akan dibuat apa? Yang pertama untuk lunasin sekolah adek, terus utang mamah juga sama nenek, terus sama ngebenerin kamar mandi. Iya, yang rusak itu. Oke, selanjutnya kamu akan terus misalnya penyanyi atau? Bismillah, iya penyanyi. Kalau ada kesempatan.